82. Clara wanita simpanan. Di kediaman Bram. Bram memasuki kediamannya. Dia pergi menuju tangga dan pergi ke kamarnya. Terlihat Anita tengah duduk di depan cermin rias. Bram tak menyapa Anita. Dia langsung menyimpan tas kantornya di atas sofa dan membuka jas kantornya. Anita beranjak dari meja rias. Dia mendekati Bram yang kini tengah membuka kancing kemejanya. "Terima kasih," ucap Bram dan membiarkan Anita mengambil alih membuka seluruh kancing kemejanya yang belum terbuka. "Aku akan mandi. Turunlah duluan ke meja makan. Aku akan menyusul," ucap Bram. Anita tersenyum seraya mengangguk. Bram bergegas memasuki kamar mandi. Anita pun menyiapkan pakaian ganti untuk Bram dan turun menuju meja makan. Anita menunggu Bram di sana untuk makan malam. Anita tengah menyiapkan makan malam. Tak lama terdengar suara pria yang Anita kenali. Sontak Anita melihat ke arah orang tersebut. Benar saja. Anita mengenal orang itu yang tak lain adalah mertuanya. Papi Bram datang berkunjung ke kediaman Bram. Anita pun bergegas menghampiri Papi Bram. "Kamu sedang apa?" tanya Papi Bram. Anita menunjuk ke arah meja makan dan tersenyum. Papi Bram yang mengerti menantunya itu tengah menyiapkan makan malam pun mengangguk dan mendekati meja makan. "Apa Bram sudah kembali?" tanya Papi Bram. Anita mengangguk dan meminta Papi Bram untuk duduk. Dia mengajak Papi Bram untuk makan malam bersama. Tak lama Bram turun menuju meja makan. Dia tampak bingung melihat kedatangan sang papi. Ada apa lagi? Pikirnya. Bram merasa bingung. Karena belum lama sang papi menemuinya di kantor dan kini menemuinya kembali di kediamannya. Satu hal yang tak biasa bagi Bram. Karena sang papi amat sang jarang datang ke kediamannya. "Papi di sini. Kapan datang?" tanya Bram seraya duduk di kursi meja makan utama. Kursi itu hanya Bramlah yang boleh menempati. Sekalipun Bram memperbolehkan sang papi duduk di sana. Tetapi sang papi tak pernah mau duduk di sana. "Baru saja," jawab Papi Bram dan dibalas anggukan oleh Bram. Anita duduk di dekat Papi Bram. Dia membantu menyendokkan makanan untuk Bram dan papinya. Mereka pun makan malam bersama. "Oh ya, nak, selamat atas kehamilanmu," ucap Papi Bram sontak membuat Anita mengerutkan dahinya. Lain halnya dengan Bram yang tengah mengunyah makanan menjadi tersedak dan bergegas mengambil air kemudian menenggaknya. Anita yang hanya dapat diam karena pita suaranya belum membaik pun melihat Bram penuh kebingungan. "Hamil? Siapa? Aku? Kapan aku hamil?" batin Anita bertanya-tanya. Anita tak mengerti apa maksud mertuanya itu. Bahkan pernah 2 kali berhubungan dengan Bram. Tetapi Bram menumpahkan benih cintanya di luar. "Sebaiknya bahas ini nanti saja. Papi selalu mengajarkan padaku dan Liora. Ketika makan kita tak boleh bicara," ucap Bram mencoba mengalihkan perhatian sang papi. Papi Bram tersenyum seraya mengangguk. Dia merasa termakan ucapannya sendiri. Ya, saat Bram dan Liora kecil dulu sang papi selalu mengingatkan mereka ketika makan dan mereka terlalu berisik. Dia selalu mengatakan bahwa ketika makan maka jangan sampai berbicara. "Cukup diam dan nikmati makananmu." Anita yang diselimuti kebingungan pun sekali lagi melihat Bram dengan tatapan penuh curiga. Ingin sekali makan malam itu segera berakhir dan dia akan menanyakan maksud ucapan Papi Bram. Selesai makan malam, mereka masih duduk bertiga di meja makan. Bram meminta Anita untuk membuatkan kopi untuknya dan sang papi. Anita pun pergi ke dapur dan membuat kopi di sana. Sementara itu, Bram mengajak sang papi ke ruang kerjanya. Sesampainya di ruang kerja Bram dan sang papi duduk berhadapan di meja kerja Bram. Mereka masih saling diam tak mengatakan apapun. Bram pun tak ingin memancing pembicaraan yang akan membuat sang papi ingat kembali pada ucapannya tentang kehamilan Anita tadi. Tak lama Anita memasuki ruang kerja Bram. Dia meletakkan kopi di atas meja kerja Bram. "Terima kasih, nak. Ngomong-ngomong, Bram, sudah berapa bulan kehamilan Anita?" tanya sang papi. Lagi-lagi Anita dibuat bingung.
Sementara itu jantung Bram berdegup kencang. Ekspresinya datar. Tetapi dadanya terasa ingin meledak karena sang papi kembali membahas kehamilan Anita. Bram menatap Anita yang tengah menatapnya. Sesaat kemudian dia meminta Anita meninggalkan ruang kerjanya. Anita pun keluar dari ruang kerja Bram dan menutup pintu ruangan itu. Anita mendekatkan telinganya ke pintu, berharap dapat mendengar pembicaraan antara ayah dan anak di dalam ruangan itu. Sayangnya, Anita tak dapat mendengar apapun. Semuanya tampak hening. Tak lama seorang pekerja di kediaman Bram melintas. Sontak Anita menjauh dari pintu ruangan kerja Bram dan masuk ke kamarnya. Anita berdiri di depan cermin riasnya. Dia menatap dirinya. Siapa yang hamil? Mengapa mertuaku mengatakan semua itu? Apa diam-diam Bram memiliki wanita idaman lain? Batin Anita mulai gelisah. Anita mengepalkan tangannya. Dia benar-benar merasa gelisah. Pikirannya benar-benar kacau saat ini. Dia takut. Apa yang selama ini ada di pikirannya tentang Bram yang menyembunyikan sesuatu darinya ternyata benar. Anita terduduk lemas di kursi rias. Bagaimana denganku jika benar Bram menghamili wanita lain? Lalu, siapa wanita itu? Apa dia tak tahu? Jika Bram sudah menikah? Atau dia memang wanita murahan yang sengaja ingin menghancurkan pernikahanku dengan Bram? Batin Anita. Pandangan Anita tertuju pada ponsel Bram yang tergeletak di atas meja. Anita bergegas mengambil ponsel Bram. Sial. Batin Anita kesal karena ponsel Bram terkunci. Anita tak tahu kode untuk membuka ponsel Bram. Dia menyimpan kembali ponsel Bram dan larut dalam pikirannya. Dia memikirkan, bagaimana caranya mengetahui apa yang sebenarnya Bram sembunyikan darinya. Dan apa maksud ucapan papi Bram tadi? Anita sendiri benar-benar gelisah. Dia tak bisa membayangkan jika Bram benar-benar mengkhianatinya. Sudah pasti hatinya akan hancur. Dia pasti akan merasa kecewa karena telah dikhianati. Asteris di ruangan Bram. Bram. Kenapa sepertinya Anita kebingungan ketika papi bertanya soal kehamilannya? Tanya sang papi menatap Bram curiga. Aku tak tahu. Mungkin dia belum siap membahasnya. Apalagi, saat ini kondisinya belum stabil. Ucap Bram, apa benar seperti itu? Tanya sang papi. Ya, mungkin saja, aku tak tahu. Sudahlah tak perlu membahasnya. Ucap Bram. Dahi papi Bram berkerut. Melihat tingkah Bram yang mungkin orang lain akan mengartikan dia baik-baik saja. Tetapi tidak dengan sang papi. Sang papi mengenal bagaimana Bram ketika tengah menyembunyikan sesuatu. Kebiasaan Bram akan selalu mengalihkan pembicaraan dan enggan menatap sang papi. Ini sudah malam. Apa papi tak pulang? Tanya Bram seraya melihat sang papi. Papi Bram melihat jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Dia mengangguk dan beranjak dari kursinya. Papi akan pulang. Jagalah istrimu. Dia sedang hamil. Ucap papi Bram. Bram mengangguk dan mengantar papinya hingga ke pintu depan. Bram pergi ke kamarnya begitu sang papi meninggalkan area kediamannya. Bram melihat Anita yang tengah memakai blazer satin dari lingerinya. Bram mendekati Anita tetapi Anita tampak diam dan enggan melihat Bram. Bram menghela napas. Dia memanggil Anita begitu Anita berlalu begitu saja melewatinya dan Anita pun menghentikan langkahnya. Anita melihat Bram. Untuk ucapan papi tadi. Aku rasa dia hanya tak sabar ingin mendapatkan cucu. Tak perlu dipikirkan. Aku sendiri merasa santai saja mengenai momongan. Ucap Bram. Anita menghela napas. Dia tak mengatakan apapun dan memilih naik ke atas tempat tidur. Apa dia curiga? Batin Bram. Bram menghela napas. Dan mendekati Anita. Bram berpikir. Jangan sampai Anita mencurigainya. Belum saatnya Anita tahu tentang Clara. Bram sendiri untuk saat ini merasa belum siap mengatakan kebenaran pada Anita. Bram naik ke tempat tidur. Dia melihat punggung Anita. Bram memeluk Anita dari belakang dan membuat Anita terkejut. Bram mendekatkan bibirnya ke telinga Anita dan membisikkan sesuatu. Di sana, Ayok. Berikan papi cucu. Bisik Bram, bersambung.